Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik presentasi ilmiah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Lia Siti Soleha dengan NPM 2050687. Yang kedua ada Restu Nabilah dengan NPM 2050688. Dan yang terakhir ada Meira Anastuti dengan NPM 2050600-122. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyaji informasi yang bersifat ilmu pengetahuan kepada halayak banyak dengan tujuan menambah pengetahuan pendengar. Secara jelasnya, presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasa yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Selanjutnya ada tata cara presentasi ilmiah. Yang pertama ada penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami baik jika peserta memperoleh bahan tertulis. Jika diperlukan, bahan disertai dengan ilustrasi yang relevan. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk hal ini, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Dan yang terakhir, penyaji menjaga etika. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Perkenalkan, nama saya Untuk Meira pemateri Anastuti selanjutnya dengan NPM dipersilakan. 205060122. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kiat presentasi ilmiah efektif. 1. Menarik minat dan perhatian peserta. Untuk menarik minat dan perhatian pada apa yang dibahas, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik, yang dapat berupa media visual seperti gambar dengan warna yang menarik, suara yang cukup keras bagi peserta, ilustrasi, anekdot, dan demonstrasi. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Perhatian mereka perlu diarahkan pada fokus pembahasan dengan cara yang menarik pula dengan memanfaatkan informasi latar belakang peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Perhatian mereka perlu dijaga dan dipertahankan dengan cara menjaga agar suara tidak monoton dan dengan menggunakan variasi media. Yang keempat, menjaga agar presentasi tetap terfokus pada masalah yang akan dibahas. Alur peserta perlu dijaga agar tetap fokus dengan menyatakan terus terang pokok pembahasan dan penyaji mentaati bahan yang telah dipersiapkan, serta memberi penjelasan singkat dan padat mengenai butir-butirnya. Nah, yang terakhir, menjaga etika. Etika dijaga dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Saya Restu Nabila dengan NPM 205060088. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yaitu mengenai faktor pendukung keberhasilan presentasi. Yang pertama ada presentasi dengan menggunakan multimedia. Untuk melakukan presentasi ilmiah yang menarik sangatlah penting, apalagi dalam era teknologi informasi seperti saat ini. Presentasi dengan menggunakan multimedia sudah merupakan kebutuhan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah presentasi akan menjadi lebih menarik.
Yang kedua, penyaji dapat menghemat waktu. Yang ketiga, penyaji dapat memberikan penekanan pada beberapa butir yang dikehendaki secara menarik. Yang keempat, peserta dapat langsung menyimpan file presentasi jika diperlukan. Yang kelima, penyaji sangat dimudahkan dengan hanya membawa flash disk. Yang keenam yaitu materi dapat dibuat secara ringkas. Yang kedua, ada beberapa teknik presentasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan bahasa tubuh yang baik, yaitu menjaga tatap mata, menatap kepada seluruh audiens. Usahakan selalu posisi tubuh menghadap audiens. Hindarkan melipat tangan dan menyandarkan tangan ke pinggang. Hindari bahasa tubuh atau istilah yang berbeda di setiap daerah. Dan yang terakhir, atur volume dan intonasi bicara. Sesekali bisa berbisik ataupun berteriak untuk menggambarkan sebuah kondisi keadaan. Kemudian, cara menanggapi dan mengelola pertanyaan, yaitu memberikan ekspresi senang ketika audiens sedang bertanya. Dengarkan dengan baik, simpulkan dengan cepat, hindari ekspresi atau kata-kata yang meremehkan pertanyaan, dan yang terakhir, jangan merasa harus menjawab pertanyaan apabila Anda memang tidak bisa menjawab pertanyaan. Jangan paksakan menjawab pada suatu yang tidak diketahui. Yang terakhir yaitu cara menutup presentasi. Simpulkan sederhana presentasi, tidak mengulang-ulang pernyataan. Hindari meminta maaf di akhir presentasi karena akan menurunkan kredibilitas Anda. Sama halnya dengan saat membuka presentasi, Anda bisa mengakhiri presentasi dengan penyampaian pesan ataupun kesan dengan baik melalui cara mengutip, mengisahkan, menghibur, menyampaikan fakta, ataupun bertanya. Dan yang terakhir ada beberapa jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi informatif. Tujuan dari presentasi ini memang hanya untuk memberikan informasi. Informasi itu bisa berupa produk, kebijakan, atau hasil penelitian baru. Yang kedua, presentasi demonstratif. Jenis presentasi inilah yang dilakukan ketika harus mendemonstrasikan sesuatu kepada audiens. Misalnya, sebuah kantor mengenalkan suatu produk baru. Yang ketiga ada presentasi persuasif. Presentasi persuasif ini biasanya digunakan untuk mencoba mengubah cara pandang atau cara berpikir mengenai sesuatu, misalnya mengenai kesehatan. Yang keempat ada presentasi motivatif. Presentasi ini sering dibawakan oleh para motivator. Lewat presentasinya, presenter berusaha untuk memberikan inspirasi mengenai suatu hal kepada audiensnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa teknik presentasi ilmiah sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Karena untuk memudahkan kita melakukan proses presentasi dengan baik dan benar. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang benar harus diterapkan selama presentasi. Karena itu adalah salah satu kunci keberhasilan presentasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.